Ya. Janganlah kalian melakukan suatu perbuatan, jangan kalian melakukan sesuatu di mana kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Banyak hari ini di antara umat Islam tidak memahami hukum-hukum atas perbuatan. Mereka buta terhadap hukum-hukum Islam. Sehingga kemudian yang namanya halal dan haram mereka tidak peduli. Mereka lakukan, mereka terabas saja. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani bahwa annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Sesungguhnya kalian telah melakukan apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya. Sehingga kesalahan itu terus berulang-ulang terjadi. Ini berbahaya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena hanya dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir Khatib berwasiat, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau kita ingin bercermin siapakah orang-orang yang paling bertakwa, baginda Nabi pernah mengatakan khairun nasi qarni. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi yaitu generasi tabi'in. Dan Nabi melanjutkan kembali tsummal ladina yalunahum, yaitu generasi setelahnya lagi yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Generasi para sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in yang kita tahu bahwa di zaman itulah lahir ulama-ulama besar yang hingga hari ini karya-karya mereka masih sering kita buka untuk kita kaji di majelis-majelis taklim. Di sana ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, kemudian dilanjutkan dengan generasi-generasi sesudahnya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama hadis yang sampai hari ini kitab-kitab mereka, karya-karya mereka masih terus dikaji oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Itulah generasi yang oleh para ulama disebut sebagai Islam yang berjalan, yaitu mereka yang bukan hanya secara zahirnya saja, bukan hanya mereka menggunakan busana yang menunjukkan identitas keislaman, tetapi mereka disebut sebagai Islam yang berjalan karena selain zahir mereka Islam, identitas mereka menunjukkan keislaman, tetapi perilaku mereka juga Islami, pemikiran mereka juga Islami, perasaan mereka juga Islami. Inilah yang disebut dengan Islam yang berjalan oleh para ulama yang ditujukan kepada generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Namun kalau kita bandingkan dengan hari ini banyak di antara umat Islam ini yang kehilangan agamanya. Banyak di antara mereka yang mengaku muslim, tetapi Islam itu sendiri tidak tampak di dalam diri mereka, kecuali hal-hal yang hanya bersifat ritual saja. Mereka salat, mereka haji, mereka puasa, mereka membayar zakat, dan mereka juga mungkin secara tampilan mereka menunjukkan identitas keislaman, tapi gambaran pemikiran Islam, gambaran perilaku Islami, gambaran perasaan-perasaan yang Islami tidak ada di dalam diri mereka. Para ulama mengatakan bahwa hal yang seperti ini ketika terjadi dalam diri seseorang, dikatakan mereka tidak mempunyai kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai idroksilah bilah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang bersifat muamalah. Ketika mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Ketika mereka melakukan aktivitas ekonomi, mereka jalankan saja aktivitas-aktivitas ekonomi yang terlarang dalam Islam ini.
mereka terjerumus ke dalam ekonomi yang ribawi misalnya, atau di dalam aktivitas politik tidak ada identitas keislaman yang mereka tunjukkan, di mana di dalam berpolitik mereka bisa saja memfitnah saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin hanya untuk mendapatkan jabatan misalnya. Kemudian di dalam hukum pun kadang hukum diperjualbelikan, hukum hanya berpihak kepada mereka yang bayar, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Inilah ketika mereka melaksanakan aktivitas muamalah tidak tampak ciri-ciri keislaman itu. Perilaku mereka tidak islami, pemikiran mereka tidak islami, perasaan mereka tidak islami. Meskipun mungkin secara zahir mereka Islam, KTP mereka Islam, mungkin secara pakaian pun mereka menunjukkan identitas keislaman. Mereka mungkin juga melakukan ibadah-ibadah salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi ketika mereka berbicara, ketika mereka bermuamalah, ketika mereka berpolitik, atau katakanlah ketika mereka memutuskan hukum atas suatu persoalan, mereka tidak menjadikan Islam sebagai standar kebenaran. Padahal Islam itulah yang seharusnya menjadi standar kebenaran dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Maka ada satu kalimat atau ada satu tulisan yang layak untuk kita renungkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fathur Rabbani wa Faidur Rahman, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menulis dalam kitabnya bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hilangnya agama seseorang, yang bisa menyebabkan hilangnya keislaman dalam diri seseorang. Beliau katakan, "Dhahabu dinakum bi arba'in asya'i." Hilangnya agama kalian itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama beliau katakan, "Annakum la ta'maluna bima ta'lamun." Kalian tidak mengerjakan apa yang kalian tahu. Jadi artinya apa? Banyak hari ini orang memahami apa itu syariat Islam, tapi mereka tidak merasa terikat dengan syariat Islam. Banyak orang memahami ekonomi Islam misalnya, tetapi ekonomi Islam hanya dijadikan sebagai wacana keilmuan, tidak diterapkan. Banyak orang belajar tentang sistem politik dan pemerintahan Islam, tapi mereka ketika berpolitik, ketika mereka ada di dalam pemerintahan, mereka tidak menjalankan sistem dan politik pemerintahan Islam. Atau ketika mereka beraktivitas dalam bidang hukum, mereka menghukumi berbagai persoalan, mereka menghukum orang-orang yang bersalah tidak berdasarkan hukum-hukum Islam. Ini sesungguhnya adalah pelanggaran berat yang terjadi dalam diri seseorang, yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani bahwa mereka la ta'maluna bima ta'lamun. Mereka tahu tentang sesuatu yang berasal dari Islam tapi mereka tidak mau mengerjakan. Kemudian yang kedua, hilangnya agama seseorang. Dikatakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani, "Annakum ta'maluna bima la ta'lamun." Kalian melakukan sesuatu tentang apa yang kalian tidak tahu. Jadi orang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ini juga berbahaya. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah katakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya. Janganlah kalian melakukan suatu perbuatan, jangan kalian melakukan sesuatu di mana kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Banyak hari ini di antara umat Islam tidak memahami hukum-hukum atas perbuatan. Mereka buta terhadap hukum-hukum Islam, sehingga kemudian yang namanya halal dan haram mereka tidak peduli. Mereka lakukan, mereka terabas saja, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani bahwa annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Sesungguhnya kalian telah melakukan apa-apa yang kalian tidak tahu. Sehingga kesalahan itu terus berulang-ulang terjadi. Ini berbahaya. Kemudian yang ketiga, sebab hilangnya agama yang ada dalam diri seseorang, dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun fatabiku jihalan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tidak mempelajari apa yang kalian tidak tahu, lalu kemudian kalian menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, keengganan untuk belajar, malas untuk belajar, ya, merasa tidak perlu lagi memperdalam Islam. Padahal Islam ketika dipelajari, maka diri ini akan semakin merasa bodoh. Ketika Islam itu kita pelajari, semakin kita merasa bahwa kita ini tidak tahu tentang Islam.
Semakin kita pelajari, kita semakin akan sadar bahwa Islam demikian luas, samudra keilmuan yang ada di dalam Islam ini. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki keilmuan kita tentang Islam ini. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun fatabiku jihalan. Karena kalian tidak mau belajar tentang apa-apa yang kalian tidak tahu, sehingga kemudian kalian menjadi bodoh. Jadi bodohnya seseorang itu adalah karena mereka tidak mau belajar. Tapi ketika seseorang belajar sedikit demi sedikit, maka ilmu itu akan bertambah, pemahaman kita akan semakin baik tentang Islam ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hilangnya agama seseorang bisa disebabkan, dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani, hilangnya agama yang ada dalam diri seseorang itu dikarenakan bisa saja ada hal-hal yang mencegah, ada hal-hal yang kemudian membuat seseorang tidak mau mempelajari apa yang mereka tidak tahu. Jadi ini 4 hal yang dikatakan oleh Abdul Qadir Al-Jailani bisa hilangnya agama yang ada dalam diri seseorang. Yang pertama adalah karena mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Yang kedua, mereka melakukan apa-apa yang mereka tidak tahu. Dan yang ketiga, mereka tidak mau belajar tentang apa yang mereka tidak tahu. Lalu kemudian adanya hal-hal atau adanya pihak-pihak yang mencegah seseorang untuk mempelajari tentang Islam ini. Maka kemudian beliau katakan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dalam diri seseorang ini, beliau mengatakan bahwa agar gambaran Islam itu tidak hilang dari diri seseorang, maka perlu memahami yang pertama adalah bahwa Islam bukan sekedar teori. Islam adalah pengamalan. Tidak ada artinya seseorang menguasai banyak ilmu tentang Islam, tapi mereka tidak berupaya untuk mengamalkan apa yang mereka tahu. Syariat Islam itu bukan sekedar untuk dipahami. Syariat Islam bukan sekedar ilmu, tetapi syariat Islam itu untuk diterapkan. Syariat Islam untuk diamalkan. Berbagai bidang ilmu seperti ekonomi Islam, sistem politik dan pemerintahan Islam, hukum-hukum Islam, waris dan sebagainya. Semua itu harus diterapkan dalam kehidupan ini. Yang kedua, agar agama tidak hilang dari diri seseorang, maka harus ada pemahaman pentingnya ilmu sebelum beramal. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang hal itu. Sebab amal tanpa ilmu itu sangat berbahaya dan akan tertolak, akan bisa menjatuhkan diri seseorang dalam kesesatan. Maka yang terbaik bagi kita, minimal kita menjadi seorang muqallid muttabi, orang yang mengikuti, orang yang bertaklid kepada ulama-ulama, tapi kita paham dalilnya. Jangan menjadi orang-orang yang muqallid am, jangan bertaklid buta terhadap guru-guru kita atau terhadap ulama-ulama tertentu. Yang ketiga, agar tidak hilang agama yang ada dalam diri seseorang, penting untuk mengetahui yang belum kita ketahui, baik itu dalam hal ketentuan maupun hukum-hukumnya. Misalnya dalam hal solat, misalnya kita harus paham syarat dan rukun solat itu, sehingga agama ini atau solat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah hal yang kita lakukan setiap hari minimal 5 kali. Maka upayakan kita tahu syarat dan rukun dari solat itu agar solat itu sah secara syariat, agar solat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah pentingnya tafakuh fiddin, memahami atau berusaha untuk mempelajari agama ini. Tanpa mempelajari Islam, seseorang akan salah di dalam memandang berbagai fakta yang ada di hadapannya. Bisa jadi seseorang akan mengira sesuatu itu baik, padahal itu tidak Islami. Atau sebaliknya, bisa jadi seseorang akan menganggap sesuatu itu buruk, padahal itu berasal dari Islam. Justru itulah yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sering terjadi hal itu. Kemudian yang keempat, jangan pernah merasa malas. Jangan ada kondisi atau hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk berupaya mencari ilmu tentang Islam ini. Maka senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari Islam ini. Sesungguhnya menjadi satu kewajiban yang besar dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.